Misi kali ini adalah nyari batu akik warna hijau emerald. Karena majikan mau bikinin cincin buat ibunya. Berbagai jenis batu berharga dan unik ditemukan. Tapi majikan belum berhasil nemu batu akiknya. Terus majikan lihat ada lapak orang jualan. Katanya yang ini batu akik. Jadinya majikan beli beberapa deh. Terus pulangnya majikan mampir ke tempat pembuatan cincin. Tapi ternyata itu batu biasa. Semua batu pas dibelah pun sama aja. Majikan kena tipu penjual tadi. Tiba-tiba Emon nunjukin sebuah batu. Pas majikan belah, ternyata isinya batu akik hijau emerald yang majikan cari. Majikan heran, kok kasur bisa basah? Apa karena AC-nya rusak jadi keringetan? Jadi para kucing tidurnya dialasin perlak deh biar nggak basah sofanya. Tapi pas Bontot dan kakaknya cobain, wow ternyata ini bukan perlak biasa. Tapi perlak kesehatan alias akupuntur. Tangan Bontot bergetar hebat pas nyentuh perlak itu. Para kucing bingung, terus gimana kita tidurnya? Akhirnya majikan beli AC baru, biar para kucing nggak kepanasan lagi dan nggak perlu tidur pakai perlak. AC-nya adem bingit sampai gogon tepar depan AC. Besoknya majikan cek CCTV, ternyata selama ini kasur basah karena diompolin Bontot. Bukan keringetan karena AC rusak. Kenalin, ini si Pinky, kucing berbulu putih yang pipinya tembem berwarna pink. Si Pinky masih ngantuk, tapi udah disuruh bangun dan olahraga. Habis itu Pinky dibawa ke salon kucing. Kirain mau jalan-jalan kemana? Gak taunya buat didandanin dan difoto-foto. Majikan udah siapin aksesorisnya, bahkan ada kalungnya juga. Tapi gak muat, si Pinky sampai melotot. Pas kalungnya dibesarin, baru muat deh. Majikan dandanin Pinky dengan berbagai kostum. Si Pinky kelihatan bete dan bosen. Tapi giliran dikasih makanan, dia langsung semangat banget. Gimana? Lucu nggak hasil fotonya? Emon mau menikah. Emon dikenalin sama kucingnya teman majikan yang bernama Ruru. Majikan udah siapin cincin lamaran. Tapi kata pemilik Ruru, cincin berliannya kurang besar. Tapi kok malah diambil sama dia, itu kan buat Ruru. Habis itu dia ambil bib favorit Emon dan buang makanan Emon. Habis itu pas dikasih batu permata, katanya kurang banyak. Emon terpaksa cari batu permata sampai kecapean. Udah dicariin batu permata yang banyak, masih komplain terus. Karena nggak tahan lihat pemilik Ruru yang nggak bisa bersyukur. Majikan pun usir mereka dan batalin pernikahan Emon. Majikannya nemu laba-laba di kamar mandi. Tapi karena dia sendiri takut, dia panggil kucingnya buat bantu ngusir. Pertama, dia coba minta bantuan si Bontot. Si Bontot dimasukin ke kamar mandi. Malah ikutan takut juga. Akhirnya si Bontot diemong dulu biar tenang dan gak takut. Lalu giliran kakak-kakaknya disogok pakai makanan supaya mau bantu ngusir. Si Bontot yang dengar ada makanan langsung gercep balik masuk biar kebagian juga. Majikannya pun masuk lagi buat ngecek si Bontot. Tapi ternyata sekarang waktunya mandi. Tapi si Bontot malah kabur dan sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan majikannya. Setelah dicari-cari, akhirnya ketahuan juga dan langsung dimandiin. Pas mandi, si Bontot malah kentut. Setelah selesai, dikeringkan dulu supaya makin ganteng. Jangan lupa dikasih makan, biar nggak pada reok. Habis itu waktunya bobo. Kasurnya dikurung supaya nggak dikotorin kucing lain. Si Bontot tidur bareng majikan. Majikan ngorok keras, kakak-kakaknya kabur. Tapi si Bontot, Help me! ini Oreo, si tukang ngintip tiap majikan lagi mandi. Kadang Oreo buka pintu dan nyelinap masuk pas majikan lagi enak mandi. Oreo pun disiram air dan diusir. Besoknya majikan kunci pintu tiap mandi biar Oreo nggak masuk lagi. Si Oreo malah ngintip dari atas dinding dong. Bahkan Oreo pakai jaket hujan biar nggak basah kalau disiram. Pernah juga Oreo sembunyi di dalam kloset supaya nggak ketahuan. Tapi majikan sadar dan nyuruh dia keluar. Bukannya jerak, Oreo coba trik baru dengan sembunyi di balik baju majikan. Tapi ketahuan cuy, soalnya bajunya gerak-gerak sendiri. Ketahuan Oreo, kamu ngintip lagi ya. Dan ini cara majikan biar Oreo nggak ngintip lagi. Si Bontot harus bangun pagi, tapi dia masih ngantuk, jadi tidur lagi. Malah kesiangan. Sambil ngantuk, Bontot berangkat ke tempat kerja. Semua ini dilakukan biar punya uang buat lamar pujaan hati. Bontot pun ungkapin perasaannya sama sang pujaan hati, tapi ditolak. Betina itu lebih milih Tommy, kucing yang mirip aktor Korea. Akhirnya Bontot berantem sama Tommy.
Bontot pun galau berlinang air mata. Subscribe biar Bontot nggak sedih lagi. Komen buat semangatin Bontot ya. Kucing Oyen yang majikan temuin di jalan sebenarnya kucing orang kaya. Para pelayan dikirim untuk melayani Tuan Muda Oyen. Tuan Muda Oyen menjalani kehidupan yang mewah. Bahkan kondisi pupnya aja diperiksa dokter. Suami majikan tadinya nggak mau nyerahin si Oyen, tapi begitu ditawarin duit dia langsung oke. Dengan sedih, majikan melepaskan Oyen ke pemilik aslinya. Pas kangen majikan cuma bisa lihat fotonya. Tapi tiba-tiba terdengar suara si Oyen. Pas buka pintu, ternyata Oyen balik lagi. Oyen lebih milih tinggal sama majikan walaupun sederhana. Adiknya majikan kembali berulah. Kali ini dia jatuhin HP di celah bebatuan. Terus dia minjem HP kakaknya. Tapi dijatuhin juga. Majikan cuma bisa berharap sama Emon. Emon pun langsung cari alat pendukung. Dia nemu gelang-gelangan. Gelang itu pun disatuin dan dipakai buat coba ambil HP. Jatuh lagi. Sepertinya butuh lem perekat. Emon pun langsung cari dan menemukan getah lengket di pohon. Getah itu diolesin di gelang tadi. Malah putus dong. Tiba-tiba Emon mengeong. Ternyata dia nemu tali magnet. Setelah dicoba pakai magnet itu, HP pun berhasil diambil. Retak dikit nggak ngaruh. Baru-baru ini perdagangan kucing marak terjadi. Ada banyak kucing yang hilang. Tapi pas majikan lagi fokus baca, si Emon malah hilang. Ternyata dia di sini. Emon jangan makan makanan sembarangan. Terus pas lanjut jalan, majikan nemuin bib yang mirip kayak di poster kucing hilang. Dan gak jauh dari situ, majikan lihat orang mencurigakan. Majikan rekam dan ikutin diam-diam. Ternyata disinilah tempat orang itu nyembunyiin kucing. Majikan pun nyamperin orang itu dan bilang bakal lapor polisi. Tapi orang itu bilang dia cuma nolongin kucing terlantar aja. Majikan pun minta maaf dan pergi. Tapi tiba-tiba terdengar dia ngomong di telepon tentang jual kucing. Menurut kamu kucing-kucing itu mau diapain? Blacky beraksi lagi. Majikan bilang, Blacky cium uangnya buat mengasah indera penciuman Blacky. Blacky pun mengendus tisu karena bau uang. Dan ternyata bener dong, ada uang panjang bingit di balik tisu. Terus Blacky nyium bau uang lagi di balik karpet. Kali ini Blacky bener lagi. Setelah itu Blacky pergi ke arah jendela dan nunjukin ada tali. Pas majikan tarik talinya ternyata ada koper. Pas dibuka majikan kaget, ada uang banyak bingit. Habis itu Blacky lari ke bawah kolong. Apakah Blacky mau ngumpet? Ternyata ada uang lagi dong. Majikan bisa kaya nih karena Blacky. Subscribe yang mau punya kucing kayak Blacky. Bontot dan kakak-kakaknya lagi nonton Tom dan Jerry. Pepeo dan si kembar Echa dan Eci pengen ikutan nonton. Tapi majikan malah kasih laptop bohongan. Ini mah kaca. Si Echa dan Eci langsung protes dan gigitin laptop. Pepeo juga ikutan. Pepeo suruh antri nonton, tapi paling belakang. Ya nggak kelihatan atuh. Pepeo marah besar. Majikan pun kasih makanan yang banyak biar dia nggak rewel. Semua kucing pun isi perut mereka yang udah keroncongan. Selesai makan, mereka semua nonton lagi deh. Pepeo dan si kembar juga kebagian laptop. Majikan mau cium Bontot, tapi si Bontot gak mau dan menghindar. Kata Bontot majikan bau jigong. Pas si Bontot makan pizza majikan, gantian deh majikan gunting dan buang bekas yang dijilat Bontot. Jigongmu juga bau, kata majikan. Habis itu Bontot jilatin minuman majikan. Majikan pun marahin Bontot dan ganti sedotan baru. Udah diganti yang baru tetap aja dijilatin Bontot. Jadinya majikan buang deh minumannya, biar majikan gak ngambek lagi. Kali ini Bontot yang cium majikan. Tapi majikan malah makin marah karena ada bulu Bontot yang nempel di pipi majikan. Bontot jadi sedih dan galau. Subscribe biar majikan maafin Bontot. Ade dan Oreo lihat kura-kura di kebun binatang. Mereka mainan sama kura-kura, kasih makan dan naik ke punggungnya. Si Ade kelihatan takut, tapi Oreo kelihatannya enjoy gitu naik punggung kura-kura. Karena Oreo suka main sama kura-kura, Ade pun minta ayah beliin kura-kura. Tapi sama adek kura-kuranya mau dinaikin dong. Jelas aja nggak bisa, karena kura-kuranya masih kecil. Jadi Ade aja deh yang jadi kura-kuranya Oreo. Tapi si Ade nggak kuat, Oreo terlalu ndut. Nanti aja ya Oreo, nunggu kura-kuranya besar. Majikan mau rayain ulang tahun, tapi dilihat-lihat kok ada bulu hitam di kue. Lalu lewatlah si Blacky dengan muka cemong. Ternyata sebagian kuenya udah dijilatin sama si Blacky. Pas majikan mau cuci tangan, ternyata ada laba-laba di kamar mandi. Blacky yang udah comot kue majikan dipaksa masuk buat usir laba-laba. Si Blacky malah teriak ketakutan. Majikan pun dengar suara benda jatuh. Sepertinya Blacky berhasil nangkap laba-laba. Tapi pas majikan buka pintu, ternyata Blacky jatuhin barang-barang. Majikan pun nanya, Blacky udah ditangkap belum laba-labanya? Si Blacky cuma bengong sambil lihat ke arah majikan. Ternyata laba-labanya merayap di paha majikan.
Bontot udah bosen sama boneka dari bulu kucing. Dia pengen boneka kaya di video. Karena majikan baik hati, dia pun berniat bikinin Bontot. Pertama siapin larutannya, lalu dicetak di wadah berbentuk kucing. Tunggu beberapa saat, jadi deh. Setelah itu pasang matanya biar nggak serem, terus diwarnain deh. Bonekanya kenyal seperti jelly. Kalau digoyang bisa geol-geol. Slamet dan Gogon juga dibikinin. Wow, bagus ya. Sebagai bonus majikan juga bikin telur bohongan. Sama Bontot malah mau dimakan. Kalau lapar bilang Tot.